Nah, yang indah ajaran Buddha ini, gebrakan pertama justru Buddha ini terus mengajarkan. Beliau cari dulu ya, audiens yang pantas kan, setelah berjanji begini. Dan dengan teman-temannya ini yang 5 ini Pancavagriya, lalu beliau mengatakan, karena semuanya akhirnya tanya, lalu beliau mengatakan, persoalan kita ini, persoalan kalian, atau persoalan yang saya jalankan, ini adalah tidak bisa melihat kenyataan yang ada apa. Ini loh, semakin kamu nanti penglihatanmu semakin jelas, semakin tajam, kamu akan bisa melihat ada beberapa kenyataan. Saya terangkan ya, lalu udah mulai nerangkan gini. Yang nyata pertama, bahwa hidup seperti kita seperti ini punya kendala. Karena hidup ini punya ciri-ciri keberadaan kita seperti ini. Ini kendala pertama yang harus kamu lihat dulu seperti itu. Yaitu bahwa semuanya ini, apapun yang kamu alami, termasuk badanmu segala macam, ini tidak akan ada yang tetap. Dan tidak ada yang bisa kamu andalkan. Tidak ada kamu pegang uang, reputasi, keluarga, enggak ada. Tidak ada sesuatu pun yang tetap. Semuanya sifatnya berubah-ubah. Tidak sesuatu yang tidak akan kamu bisa andalkan karena pemikiranmu, pengandalan itu yang beliau menggunakan kata anicca, right? Nitya ini misalnya gini, misalnya di sini ada sumur ya, tidak ada air pump misalnya gini. Kita menggantungkan dari sumur itu karena biasanya selalu ada air, ya misalnya. Tapi apakah bisa seperti itu? Sebab pada suatu hari sumur itu bisa kering, begini. Makanya itu disebut anitya. Kamu nggak bisa mengandalkan sumur itu karena sumur itu berubah-ubah. Jadi tidak hanya perubahannya sebetulnya, tapi tidak bisa kita andalkannya. Itu pun juga sama pentingnya. Jadi kalau kita mengomongkan betapa fasihnya kita ngomong anicca gitu kan, tapi artinya itu sebetulnya sedikit lebih dalam, tapi berarti. Jadi tidak ada, bukannya kamu menjadi orang jelek atau orang buruk gitu, tapi di dalam keberadaan dunia semacam ini, ini tidak ada yang terus-menerus bisa kamu andalkan. Ini arti anicca sebenarnya. Anicca, right? Lalu, ini kenyataan hidupmu ini. Satu. Nah, terus mengatakan, karena ini seperti itu, berubah-ubah terus, ini jelas tidak akan bisa memuaskanmu. Memuaskan dalam arti kata, kamu anggap memenuhi keinginanmu, kebutuhanmu, ini jelas tidak akan bisa menganggap seperti itu. Bukan berarti tidak menyenangkan. Bukan berarti tidak bisa memberi kamu kesenangan, tapi tidak bisa memuaskan keseluruhanmu. Itu artinya. Misalnya kalau kamu bilang makan enak gitu. Makan enak, betul-betul. Kamu harus bisa nikmati enak, lezat, dan bisa enjoy gitu. Tapi begitu kamu punya rasa, saya kok kepingin selamanya seperti ini normal sebetulnya. Karena makanan enak pun mempunyai sifat yang tidak bisa memuaskan kamu terus-menerus. Kalau sudah tahu itu, makanannya tetap enak atau tidak? Tetap enak. Bedanya di sini loh. Selama kita ini sekarang menjadi ngeh bahwa selama enak kamu enjoy enak saja, nanti kalau sudah tidak ada, oke. Ini loh
kamu mengurangi ketidakpuasanmu. Cuma kita ini paling sulit mikir seperti itu. Kamu kepingin apapun yang kamu miliki yang enak sekarang, yang kamu anggap safe, kamu pengen itu terus-menerus. Kamu jadikan. Jadi, did you get this, right? Jadi, yang ini lalu beliau bilang ini sifatnya duka. Nah, terus Buddha nerangkan gitu. Dalam buku kemarin kita sudah nanti siang kalau kalian mulai membahas kata-kata, saya nanti sampai jam berapa ya? Seperti kalian ketahui sekarang saya itu paling jagoan molor. Hah? Saya apa tugas saya? Untuk oke. Dan nanti sesudah ini dipimpin su apa ya kalau untuk yang kata-kata. Oke. Saya ini cuman preliminary aja. Getting this. I want you to understand. Saya berbesar hati karena kalian lihat semuanya smart, at least Dharma smart. You know, in a sense that kalian merasa perlu untuk tahu ini, it's so good. Benar-benar bukan karena ini Buddhis, bukan karena ini, karena kita ini langka loh bisa bersama-sama pengen nemukan gini kembali ke seperti Siddhartha Gautama tadi. To get into that, tadi kita harus sampai Jadi kalau kita mau cari kebahagiaan, kuncinya nanti kalau ini bang, everything done. Kita sekarang cuman ini piecemeal gini, get you nowhere. Tapi tetap fun, right? You do it, it's okay. Buat hura-hura gitu, oke gitu. Tapi akhirnya ya itu kita kembali lagi ya. Lalu nanti Buddha ini nanti kita akan belajar ini dengan siang ini. Tapi pada dasarnya coba kamu lihat nih hidupmu sekarang ini. Ya, kamu dilahirkan. Terus kamu nanti menjadi dewasa, jadi tua. Dan kamu, badanmu yang seperti ini jelas akan sakit pada suatu waktu. Jadi harus sedia tolak angin. Ini pesan sponsor tadi. Ya, jadi badanmu ini gini. Dan akhirnya kamu akan meninggal. Dan dalam hidupmu, ini kamu nanti akan kehilangan hal-hal yang kamu sukai. Dan dalam hidupmu, kamu akan bertemu dengan hal-hal yang tidak kamu sukai. Dan dalam hidupmu, kamu selalu menginginkan sesuatu yang kamu anggap kamu susah gini. Terus Buddha ngomong, contohnya banyak nih sebetulnya. Tapi singkatnya gini loh. Terus Buddha ngomong, ini yang kamu perlu ingat saja. Lalu Buddha menggunakan kata Panca Upadana Skanda. Panca Upadana Skanda. Panca skanda yang berupadana, right? Ini terjemahnya dalam bahasa Indonesia banyak tapi tidak begitu menolong. Coba kita rasakan. Upadana ini artinya nutrisi. Nutrients. Hal yang kita dibutuhkan untuk badan. Nutrisi, upadana. Bahkan dalam bahasa Jawa, upa itu artinya apa, Willis? Butiran nasi. Right. Upadana ini dibutuhkannya butiran-butiran nasi itu untuk hidup. Jadi intinya, selama kita punya yang namanya pancaskanda, itu yang mewakili badan dan pikiran kita ini, selama itu masih berkebutuhan, right? Selama itu masih berkebutuhan, dan kita anggap kumpulan-kumpulan ini adalah aku, saya ini, panca upadana skanda,
ini pasti keberadaanmu akan ribet terus. Nggak akan bisa memuaskan. Maksudnya bagaimana sih punya kebutuhan? Misalnya ini seandainya AC-nya dimatiin, kamu komplain enggak? Komplain. Tapi ini pun on, kamu komplain enggak ini? Komplain. Karena kedinginan, right? Ini loh yang namanya, nih hidupmu ribet. Karena inimu masih butuh ini, itu kan. Sederhananya luar biasa, Buddha Dharma ini sederhananya luar biasa. Enggak apa, contoh ada di mana-mana, enggak usah ngutip sutra ini, sutra itu. Dan karena bikin, right? Kamu komplain kan ya. Intinya ini komplain kita, karena bukan salahmu loh. Bukan salahmu, karena badan ini masih punya kebutuhan. Makan, butuh yang enak, tidak butuh ini. Yang lihat kepingin pemandangan yang bagus, ya. So, makanya kita kemana-mana, mana-mana, bahkan yang dicari itu, wah yang aneh-aneh. Teman saya ini baru pulang jalan 320 berapa kilometer dalam 12 bulan di Spanyol. Jalan lagi dia. El Camino ini namanya, ya di Portugal. Ini apa trek apa saudara-saudara kita yang beragama Katolik itu, hah? Allah, suruh jalan sini ke hotel aja nggak mau, kamu apa kalau jalan Iya. Nah, makanya. Nah, ini susah. Tapi ya boleh. Buku pasti boleh. Karena gini loh, ya. Hidup ini kalau kamu lihat lucu ya, komikal loh. Ya. Kalau kamu mau jujur loh, sebetulnya perbuatan kita ini lucu-lucu. Yang aneh-aneh gitu loh. Yang sebetulnya I don't know, but it's really quite, tapi sebetulnya quite cute, you know. Hidup ini it's nice and it's fun. Kalau lagi fun. Tapi kalau lagi down, ya down, it's okay. Tapi sekarang kita tahu kan, kalau kamu lagi down, kamu ingat Buddha ngomong ini nanti akan pergi, gitu, mesti okay lah. Sebab nggak ada yang akan down itu down terus nggak ada. Mesti kamu okay. Mesti okay. Jadi kamu jawabnya bukannya it doesn't matter, it matters. Sebab intinya nanti temanya kembali ke situ deh. Apakah hidup kita itu hanya untuk itu nanti? Hanya up, down, up, down. Apakah hanya untuk itu saja? Lalu Buddha ngomong, no, selagi kamu jadi manusia, there is something you can do. Menuju ke tadi. Nih seperti saya, sebagai manusia. Gini. Jadi semua nanti tujuannya seperti itu. Kita selalu diingatkan, selama kamu jadi manusia, ini kamu bisa mencapai ini loh. Seperti itu. Right? Jadi kita, nanti temanya again and again tadi. Jadi lalu Buddha mengatakan, ini loh, tadi semuanya ini, makanya ini disebut dukkha. Nah, dukkha ini juga nanti kita akan bicarakan dalam konteks apa yang diajarkan di sini, tapi intinya seperti itu. Semuanya, kata do ini sesuatu yang kurang baik, yang tidak pas. Misalnya apa durjana atau kata do ini lawannya kata su. Ya. Su ini sesuatu yang baik, yang bagus, Soeharto gitu, Sudiarto gitu kan, itu su ini sesuatu yang lebih baik. Ini kata dukkha ini lubang, dari kata ka ini lubang. Jadi kata dukkha ini seakan-akan lubang yang nggak pas, lubang poros kereta pedati ini. Kalau ini ya lubangnya apa misalnya bundar,
porosnya ini potongan balok persegi, nggak pas. Jadi apapun selama itu seperti itu jalannya klok. Jadi duka ini bukan hanya penderitaan, tapi serba tidak pas, serba tidak hidup itu akan tidak serba pas. But guess what happened? Dalam hidup, dalam sehari-hari kita ini, apa yang kita pikirkan? Kita mikir ada sesuatu yang namanya kebahagiaan. Betulnya kalian juga nggak tahu loh itu apa. Tapi kita meyakinkan ke diri kita sendiri ada yang namanya kebahagiaan. Ini jujur, apakah bukan itu yang kamu kejar dalam hidup ini? Kamu ingin bahagia. Right? Makanya kamu harus punya keluarga. Makanya kamu harus gini, kamu harus gini. Sebetulnya akhir-akhirnya yang kita tuju itu kita hanya ingin bahagia. Akhir-akhirnya loh. At the end of everything you do. Makanya Aristotle itu mengatakan happiness, is the end goals of everything. Ya, karena semua yang kita usahakan itu notionally kita merasa ada yang namanya kebahagiaan. Nah, yang saya katakan, Immanuel Kant itu filosofi mengatakan bahwa bahagia itu mencoba mendefinisikan ini. Bahagia itu adalah terpenuhinya keinginanmu dalam kuantitas, kualitas maupun duration, semuanya. Untungnya dia salah loh. Kalau dia benar, kita nggak mungkin bahagia kan. Sebab tidak ada yang bisa dipenuhi, semua keinginanmu terpenuhi semuanya, dalam durasi artinya lama, selama-lamanya, kualitas artinya enaknya seperti itu terus. Maksudnya enaknya seperti itu terus itu misalnya begini, kue tiaw Medan gitu semalam. Saya diterangkan yang saya diberi kuis semalam. Om ini bedanya sama Penang apa om? Bedanya. Kalau Penang kue tiaw banyak kecambahnya, ya betul. Tapi ini beda juga loh om. Ngomong-ngomong. Semalam satu piring enak. Minta tambah gitu misalnya. Saya nggak minta tambah tapi. Minta tambah karena diberikan macam-macam. Kita ini berempat mereka order berapa itu 16 atau berapa gitu. So much. Senang sekali lihat kalian ini ketemu seru. Udah, ini jangan menyiksa. Saya. Nih, jadi orang awam ada enaknya kan ya. Tapi sebetulnya enak seperti suhu sudah pulang, nggak usah urusan, nggak usah cari parkir, nggak usah cari. Terus 2 piring enak, 3 piring masih oke, 4 piring muntah-muntah kamu. Ini loh, yang namanya tidak mungkin itu memuaskan. Betul ya. Dan semakin kamu banyak, ini sederhana sekali. Makanya ini kalau kamu pikir hal seperti ini itu tidak dari sananya ternyata. Tidak dari kue tiaonya. Enaknya itu ada sangkut pautnya dengan apa yang ada dalam hati kita. Ada sangkut pautnya dengan itu it's nice or night. Itu dari segi jumlah. Tapi dari segi mood itu menentukan sekali loh. Makanannya sama, kalau hatimu lagi senang, enak. Tapi kalau hati kita lagi cemberut, rasanya beda kan. Berarti ini itu sebetulnya tidak mungkin yang kamu pikir itu menyenangkan itu akan tetap seperti ini. Makanya dituliskan seperti itu. Makanya Buddha ngomong, nih, ini loh
yang namanya dukkha. Coba ya, saya ulangi ya. Dilahirkan, nanti diterangkan oleh Lama Tisha di sini malah hebat. Pada waktu itu gelap, kamu sticky, kamu terjepit, gini. Nanti kalau dibaca di katanya ada seperti itu. Kita ya mestinya sudah lupa ya waktu itu, waktu dilahirkan seperti apa gitu. Tapi beliau mengingatkan. Coba saya ulangi ya. Dilahirkan, kamu tua, menua lah artinya, ya. Tapi meskipun menua, ada yang nggak tahu diri seperti saya gitu, masih kemana-mana, terus sakit, akhirnya kamu mati. Kita bayangkan ya, all those, what it means, right? Terus bertemu dengan hal yang kamu tidak sukai, kehilangan hal-hal yang kamu senangi, dan justru kamu nanti bertemu dengan hal yang sebetulnya tidak kamu harapkan, terus ini berganti-ganti. Terus yang ketiga itu waktu Buddha ngomong, udah, semua pokoknya seperti ini, beliau juga mengatakan ratapan, kesedihan, segala macam itu juga bilang ini nyatanya ada, right? Ratapan, kesedihan, kepiluan, kejadian yang buat kamu pilu, buat kamu sedih, segala macam. Terus nanti yang terakhir lalu Buddha mengatakan, pokoknya ginilah, selama tubuh kita ini, badan pikiran kita ini membutuhkan, selalu mempunyai kebutuhan untuk dipenuhi, ini dari 3 aspek tadi disebut dukkha. Jelas ya kamu ya. Jadi yang pertama tadi mengenai lahir, tua, sakit, mati, ini mengenai badan mungkin. Terus yang ratapan, kesedihan, kejengkelan, Buddha juga ngomong seperti ini mengenai mind, hatimu. Jadi ini body and mind, the first one. Ya. Yang kedua tadi bertemu dengan hal yang kamu tidak sukai, artinya yang kamu inginkan tidak terjadi. Ya, kehilangan hal. Inti yang seperti itu. Yang tidak kamu inginkan malah terjadi dan sebagainya. Terus yang ketiga, bahwa selama badan ini seperti ini, masih mempunyai kebutuhan, ini sifatnya seperti itu. Saya tanya kalian nih, 3 hal tadi, kalau dicarikan satu kata, ini seperti saya anggap kalian ChatGPT ini. Seandainya kalian itu bisa menyimpulkan semuanya ini, 3 hal tadi aspek, pilihlah satu kata untuk merefleksikan itu. Coba, kira-kira apa? Aku, right? Good. Hah? Life. Yes. Bahwa ternyata 3 hal tadi, kalau disimpulkan ya, itu sebetulnya itu loh hidup. Jangan pakai kata dukkha. Deskripsi itu, hidup kita itu sebetulnya. Lahir, tua, mati, segala macam. Keinginan tidak terpenuhi. Sebetulnya kehidupan jawabannya ya, bukan hidup. Kehidupan itu seperti itu. Did you get this one? Coba kita renungkan. Seperti itu kan ya. Ternyata kehidupan kita ini di dalam semua kehidupan ini, lalu Buddha menerangkan kan, ini itu sebetulnya ada sumbernya. Lalu beliau mengatakan, sumbernya ini, sumber pokok dari semuanya ini adalah rasa tidak berkecukupan. Yang disebut tresna.
atau tanha, artinya haus. Kata itu artinya haus, betulnya. Jadi sebab dari penderitaan, sebab dari duka, sebab utamanya ini bukan punya nafsu, bukan punya keinginan, bukan, karena nafsu itu juga badan, cuman yang kata yang beliau gunakan ini menarik, tresna atau tanha bahasa Palinya, artinya haus kata ini. Haus itu juga nyatanya bahwa keberadaan sekarang ini itu tidak cukup. Coba kita telah sedikit ini. Benar atau tidak penyebab segalanya itu karena merasa tidak cukup. Pertamanya, kita ini jarang sekali bersyukur melihat keberadaan diri kita sendiri. Yang kita perhatikan justru yang tidak kita miliki. Right? Yang kita inginkan justru hal yang tidak di luar. Kita ini harusnya loh kalau fair, itu dibarengin dengan, lihat dong apa yang kamu miliki. Kesehatanmu, temanmu, semuanya. But we never look at this, you look at out. Right? Nah, ini kalau dengan kamu merasa keluar, melihat hal yang seperti tidak selalu tidak cukup, ini menggerakkan hidupmu. Sekarang secara jujur, kita lihat hidup kita ini. Kamu akan kaget loh, kalian akan kaget. Berapa persen dalam hidupmu itu digerakkan dengan rasa tidak cukup ini. Makan, tidur, keberadaan di rumah, di dalam hatimu, selalu yang fire you up, karena merasa ini nggak pas, saya mau itu. Ini kurang ini, saya mau bukan gini. Kalau itu gampang dilihat. Tapi yang jarang bisa kita lihat itu justru merasa bahwa yang paling payah dan yang paling tidak fair, itu perasaan bahwa Salim itu seharusnya jangan gini dong. Is that true? Nih, kalau yang hanya tidak cukup karena kue tiaw apa-apa itu mudah lihatnya. Tapi ini loh, rasa yang menggarisbawahi keberadaan kita. Ini hidupku seperti ini itu sebetulnya harusnya bisa lebih baik. I deserve that. Right? Then I do this. And ini perasaan tidak cukup ini, makanya semalam yang ditanya ke Pak Herman, ya, sang ibu itu mungkin mengatakan, it's enough. Untuk bilang kata yang paling sederhana, tapi sukar diucapkan itu mengucapkan cukup. Saya selalu mengatakan, kekayaan mengenai itu besar atau kecil, banyak atau itu yang menentukan ya bangsanya Awi itu loh, bank direktur. Bank yang ngomong ke kamu bahwa uangmu ini banyak atau uangmu ini sedikit. Ini bank yang ngomong nih. Tapi kalau yang ngomong cukup, ini siapa yang ngomong? Kita sendiri. Tapi sukarnya luar biasa kan ya? Padahal cukup ini sama dengan kenyataan. Right? Kenyataannya it's like this. Jadi kalau kamu bandingkan bahwa kenyataan ini artinya tidak cukup, kenyataanmu tidak cukup. Tapi kalau kenyataanmu kamu bilang cukup, bukan menipu diri sendiri loh. Tapi betul-betul kamu melatih, membiasakan diri bahwa apapun yang ada di sini cukup. Ini pinter loh. Sebab kalau kamu bilang tidak cukup pun ya percuma.
Karena yang ada hanya ini. Is it true? Right. So, be smart. Prajna, right? Kamu nggak mungkin kamu dalam hidup kalau yang ngomong cukup, orang lain yang ngomong, oh ya sudahlah itu cukup. Oh, belum. Itu kira apa? Jalan kalau belum 327 di El Camino belum cukup gitu misalnya. Loh, apakah berarti dalam hidup ini kita tidak boleh memacu diri menjadi lebih baik? No. You have to. Kamu harus selalu mencoba melihat potensialmu, tapi sekarang kamu tahu tujuannya ini bukan untuk menyukupi, tapi yang seperti semalam kita omongkan dibalik, supaya kita bisa jadi lebih berguna buat yang lain. Buat suami, buat saudara, buat mama, buat anak. Beda sekali. Yang satu driven dari segi tidak cukup hanya untuk kamu, tapi sekarang kita berkomitmen untuk menjadi lebih baik supaya kita lebih bisa berguna buat yang lain. Ini nanti ada jawabannya, ada alasannya. Sebab jika kamu berbuat seperti itu, ini nanti membuat hidupmu itu lebih bermakna, artinya menjurus ke menemukan yang ada apa tadi. So far good, right? Ini yang dikatakan ini ada sumbernya. Dan lalu dibilang ini bisa ditanggulangi sumbernya ini. Nanggulanginya bagaimana? Menurut kalian gimana nanggulangi rasa ketidakcukupan ini yang menjadi sumber duka? Buddha ini malah ngomong sederhananya luar biasa. Mungkin kalian juga malah bingung. Pokoknya ginilah. Nih, pikiranmu, perkataanmu, kelakuanmu yang selaras, yang lengkap, yang pas, gini. Cara pandangmu, caramu bermasyarakat, caramu nanti berusaha, berupaya, caramu berpikir, menyatukan begini. Dan apapun yang kamu ketahui, ini kamu selaraskan. Artinya sederhana sekali. Setiap hari dalam hidup ini, jangan sampai enggak sinkron. Jangan sampai hanya karena keinginan badan, kamu tahu ini merugikan atau enggak. Waduh, enggak urusan dah. Kamu makan yang hal-hal yang mungkin tidak sehat untuk kamu gitu misalnya. Artinya hidup ini yang sinkron. Dari cara pandangmu, cara pikirmu, cara berkatamu, cara kelakuanmu, caramu bermasyarakat, caramu berusaha, caramu mikir, caramu tahu segala macam. Ada 8. Lalu Buddha ngomong, ini untuk orang yang tahu, disebut Arya. 8 cara ini loh. 8 hal ini semuanya diselaraskan. Ini jalannya. Asta Arya Marga. Jangan bilang Samyak Drisdi atau apa, Samyak Diti, and all that. Ini 8 hal ini sebetulnya hanya about our behavior. Intinya itulah, kata-katanya serem-serem, tapi intinya itu. Bahwa hidupmu, kamu selaraskan dong pikiran dan kata perbuatan. Jadi kadang-kadang kita tahu, tapi karena misalnya ya, kita tahu sesuatu itu mungkin sebetulnya ya saya misalnya urusan yang gampang, misalnya urusan makan ya, kalau kita merasa bahwa harus ada makanan yang sehat gitu ya.
saya juga dipeseni anak-anak saya gitu. Mereka khawatir begitu dengar mau ke Medan. Papa kalau makan hati-hati ya, saya yes. Karena mereka tahu nih, mesti nanti dimanjakan gitu. Yang penting tahu. Yang penting kamu tahu bahwa kalau kamu begini konsekuensinya begini. Jadi, kembali lagi lah, prasnya upaya, right? Tahu usahamu, so simple. Tapi kadang-kadang oke kan, ya hanya begitu oke kan. Dan sebelum pergi anak saya paling besar kasih koyo. Untuk tidur, cuman tadi Fani kasih ini, saya merasa so well look after. Nggak, maksud saya ya, ini loh, menyelaraskan dalam gebrakan hidup. Ini yang disebut Asta Arya Marga, 8 jalan para Arya. Nggak usah pakai jalan mulia segala macam. Yang mulia apanya? Sederhananya luar biasa. Untuk para mulia yang disebut Arya, ini loh artinya. Caranya. Terus ditanya, oh lah nantinya caranya itu seperti itu. Nanti berhentinya itu kamu akan tahu, ditanggulanginya, dikatakan ditanggulanginya ini nanti kamu akan tahu nih. Yaitu bahwa hal-hal tertentu sudah kita tidak lagi tertarik. Wiraga gini. Ini tanda-tanda. Kamu tidak lagi menggantungkan pada hal-hal itu. Dan ini kita ngalami semasa itu. Jadi kadang-kadang ya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia payahnya ya. Oh, yang saya ngomongin ini Dhammacakkhappavattana Sutra, right? Ini dari sutra diputarnya Roda Dharma. Sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tuh. Rupanya yang nanti akan keluar itu menganggap semuanya menjijikkan. It's not. It's not. Artinya itu bukan lalu kita melihat hal-hal semacam itu terus menjijik, nggak mau. It's not. It's not. Sebab ini normal. It's life. Nah, nama sebetulnya saya kasih contoh arti sebenarnya kata wiraga ini. Fani dulu waktu kecil mainan utamamu apa gitu? Atau apa yang kamu senangi gitu? Jangan bilang memainkan hati ibumu loh. Bola. Wah tapi itu payah. Sampai sekarang masih senang bola, Fani ini. Apa? Enggak, maksud saya gini, misalnya ya. I don't know. I'm just. How about you, Erina? Nah, boneka. It's good. Pada waktu itu boneka luar biasa kan ya. Apa your life, apa kamu beri happiness. Sekarang game, right? Game. Tapi kan boneka itu tidak menjadi menjijikan kan, right? Kamu tidak lagi membenci dulunya kan? Tidak usah harus kamu bencikan. Cuman kamu sudah tidak lagi tertarik. Kamu tidak lagi gini. Nah ini dikatakan Buddha, proses kita belajar itu nanti pelan-pelan seperti ini. Di dalam hidup ini banyak hal-hal yang dulu kita ngotot harus kita dapatkan, tapi pelan-pelan kita bilang, kok nggak tertarik lagi gitu loh. Iya nggak? Iya kan? Jadi hidup ini sebetulnya normal. Makanya Buddha ngomong, ini nanti terus-terusannya yang terakhir disebut Nirodha. Ya. Nirodha ini berarti betul-betul kamu berhentikan ketergantunganmu terhadap benda itu. Right? So this is what you need. Jadi sebetulnya in life, dalam hidup ini kalau kamu melihat seperti itu pelan-pelan, ganti terus kan ya apa semuanya yang dulu kita pikir pentingnya luar biasa, lama-lama tidak. Tapi ini bukan menjijikan. Nah ini kadang-kadang sekali ya terus-menerus saya itu selalu komplain tentang terjemahan dalam bahasa Indonesia. Karena yang menulis bahasa Inggris dulu itu adalah pakar-pakar betul yang dari bahasa Pali ini.
Betul. Yang bahasa Pali itu yang membawa kembali ke dunia ini sebetulnya orang-orang Barat di abad ke-17, 18. Olcott dan sebagainya. Olcott itu melihat bahasanya hampir punah, di-revive, dibikinkan Pali Text Society, kemudian diterjemahkan. Mereka itu theosophist and all that. It's really great people. Tapi mereka itu kebanyakan latar belakangnya Kristiani. Makanya waktu menerjemahkan terjemahan gini, itu sangat terpengaruh oleh latar belakang mereka. Maka kata-kata yang terjemahkan dalam bahasa Inggris dari bahasa Pali itu sangat sangat diusahakan. Itu it's a brilliant scholarship. Tapi masih ada kata-kata yang digunakan based dari Kristiani begini. Nah, dalam Buddha Dhamma itu penolakan seperti itu jijik segala macam itu lebih sukar diatasi daripada keinginan. You know, sebab dalam hati ini makanya itu sama not effective. Jadi untuk caranya lalu bagaimana? Nih, Buddha selalu menekankan tahu. Sesudah tahu kamu. Jadi kamu nggak cuman judge, menghakimi, kamu tolak, tapi kamu tahu persis ini nanti akibatnya apa. Right? Tahu bahwa akibatnya ini seperti apa. Jadi teknik, the method of business dalam hidup, kalau kita ingin tahu ini, itu selalu tahu yang ada apa. Semakin kamu tahu, then you got that. Make sense, right? Right? Nah, makanya tadi saya ngomong setelah dikatakan akhirnya niroda, akhirnya bisa kamu tanggulangi, ini satu persatu, right? Nggak sekaligus duka pada suatu hari, baik. Kamu bebas dari duka itu nanti bisanya seperti itu pada waktu kamu tergugah. Tapi pelan-pelan bertahap, tahap demi tahap, kamu akan lebih ngerti yang ada seperti apa, sehingga akhirnya kamu menuju tujuanmu yang terakhir ini. Bukan terakhir, tujuan terdalam atau tertinggi atau the ultimate paramat namanya. Yaitu almost like the ultimate. Ini yang perlu kamu kerjakan. Nah, lalu dikatakan caranya gimana nih untuk bisa begini? Lalu Buddha introduce satu kata, bhawana. Tumbuh kembangkanlah ini semua. Ini loh, lalu dikatakan ada 4 tadi, nyatanya seperti ini, lalu dibilang orang-orang yang tahu, para Arya, akan melihat kenyataannya seperti itu. Ada 4 catur, 4 Arya Satya. 4 kenyataan para Arya. Ini landasan Buddha untuk menerangkan bahwa hidup itu ciri-ciri keduanya seperti ini. Ciri pertamanya apa tadi? Anicca, right? Ya, pertamanya nggak bisa kamu andalkan. Kedua, bahwa nyatanya juga hidup seperti ini. Jadi percuma, ini garis bawahnya, jangan mematahkan semangat kalian loh. Jadi sebetulnya percuma kalau dalam hidup kita ini yang kita ingin dapatkan adalah kebahagiaan yang bisa terus-terus seperti itu. Nggak mungkin. Pernikahan, keluarga, bisnis gini, keliru kita kan di situ kan. Kita kan anggap ini nanti solusi untuk bisa. Buddha ini ngomong dari permulaan, don't do that guys. Loh, lalu apakah nggak boleh kita berkeluarga dan ingin happy? Boleh sekali. Tapi kita ganti sekarang switch-nya. Switch-nya sekarang kita ganti. Oke, bisa ambil toh pernikahan. Coba kamu pikir, di sini ini banyak yang belum punya pacar juga loh.
Mereka pikir punya pacar, punya pasangan itu enak. Lah kamu tanya dong yang sudah punya pasangan, pacar sama pasangan. Mereka semua ngomong, wah tahu gitu saya enggak lah. Ya jangan tanya ke susu loh, kamu tanya ke apa? Di antara kalian saja. Belum tentu. Nah ini loh. Artinya kan, jangan, intinya gini, jangan kamu anggap hanya dengan ini atau tidak dengan ini kamu akan bahagia selamanya. It's a stupid way of thinking. Lalu Buddha ngomong, it's not gonna happen guys. Ini agama seperti apa tuh ini? Kok nerangkan hidupmu itu pasti nggak bisa cara mau ini betul-betul bisa mematahkan semangat kalau kita nggak ngerti yang diomongkan loh. Yang diomongkan sebetulnya lawan dari itu. Cuman orang biasanya menafsirkan agama Buddha itu pesimis sekali ya, mengatakan bahwa hidup seperti ini itu pasti nggak akan bisa kebahagiaan karena sifatnya duka, apalagi bahasa Indonesia, duka penderitaan gitu kan. Ya. Ini keliru besar. Padahal yang Buddha omongkan begitu. Nah, oke, untuk jawab itu nanti saya kembali ke situ ya. Ternyata 4 Arya Satya ini ada tiga putaran menjadi 12. Nah, putaran kedua ini loh yang penting. Tapi yang pertama tapi kita recap ya. Yang satu jelas bahwa keberadaan hidup ini, life ini sifatnya seperti itu, makanya bisa disebut duka, right? Tadi yang lahir, mati segala macam satu. Yang kedua punya sumber. Sumbernya itu mengapa kamu merasa duka, merasa meratap segala macam itu karena kamu nggak bisa lihat seperti itu dan merasa tidak cukup. Tresna. Ini ada beberapa lagi sebab, tapi sebab utamanya itu. Nih 2 sebabnya. Ketiga, ini akan bisa ditanggulangi. Tandanya seperti apa? Mulai bisa lihat bahwa ini tidak lagi boneka, itu tidak lagi pusat kehidupan saya. Mulai bisa mereda gini. Kamu bisa lihat tentang caranya gimana? Kamu tumbuh kembangkan hidup yang selaras 8 hal tadi, kehidupan itu hidup yang selaras. You got it, right? Nah, sebetulnya ndak sukar kan ya? Asal kamu ngerti benar-benar ini yang ditujukan. Nah, ini terus dikatakan, ini diputar kedua. Buddha setelah mengajarkan 4 ini, beliau belum mengatakan dengan demikian saya bisa mengatakan saya anuttara samyak sambodhi. Atau beliau belum mengatakan, hanya setelah saya melengkapi 12 aspek dari ini, kenyataan ini, baru saya bisa mendeklarasikan. Aspeknya seperti apa sih? Nah, yang putaran kedua ini tidak, sekarang instruksi nih. Yang pertama 4 ini warta berita, right? Kamu diterangkan. Yang putaran kedua ini instruksi. Ada duka, tadi yang disebut Denny, life, kehidupan. Kata yang digunakan parinya. Ketahuilah dengan saksama. Ketahuilah dengan saksama. Terus nanti keterangannya, intinya kehidupanmu ini, rangkullah kehidupan ini. Terimalah kehidupan ini secara keseluruhan. Semakin kamu bisa menerima kehidupan ini secara keseluruhan, semakin kamu nanti punya kesempatan untuk menanggulangi hal yang lainnya. Right? Parinya yang dikatakan. Terus dikatakan sebabnya, right? Ada mengapa ada sebabnya ketidakcukupan tadi, dan lalu beliau mengatakan, just let it be. Jangan kamu terlalu itu kamu terkungkung olehnya. Just let it go. Just kalau kamu ada perasaan tidak cukup, nggak usah kamu tanggapi gini. Karena bagaimanapun itu nanti
kamu jawabannya ada nanti caranya menanggulanginya ini. Artinya sekarang kita tahu bahwa nanti sumber-sumber ini akan dengan sendirinya akan hilang karena you let it go. Enggak kamu respon. Mengapa kok Erina sekarang hidupmu tidak tergantung dari bonekamu? Right. Beautiful word. Kamu karena merasa tidak lagi diperlukan. Ini yang harus kita ingat-ingat. Yang kita pikir kita butuh dapat ini nanti nyatanya belum tentu ini yang diperlukan loh. Misalnya, tadi yang saya katakan ya, keluarga harus begini. Ini belum tentu itu loh. Tapi selama ini nanti ada yang mendasari, selalu bermanfaat buat yang lain ya, kalau enggak tidak merugikan. Makanya butuh landasan semacam ini, karena dalam menjalankan ini, kalau kita tahu ininya, ini jauh lebih mudah. Right. Jauh lebih bisa mengatakan. Jadi ini teknik hidup sebetulnya. Right. Seperti yang Arina katakan, ini tidak diperlukan. Padahal dulu kamu bersedia mempertahankan bonekamu ke adikmu, tetanggamu, segala macam, ngomong because so important. Ini sama seperti kita semua loh. Cuma sekarang bentuknya bukan boneka. Boneka so many things. Nah, artinya apa? Artinya, nah, yang ketiga sekarang. Ini ya, you let it go. Ini kita bicarakan putaran kedua nih. Yang pertama tadi, merangkul hidup. Semakin hidup ini bisa kamu rangkul, bisa kamu ketahui dengan seksama, betul-betul seperti ini, then that is really the good. Right? Yang kedua, just membiasakan tuh, sebetulnya bukan let it go ya. Sebetulnya kata yang tepat itu let it be. The Beatles is right. You know, bahwa sebetulnya life itu let it be. Artinya gejolak-gejolak, kalau kita lagi gejolak, just let it be. Bukan berarti tidak dihiraukan. Tapi tidak perlu repot, harus selalu kamu tak tanggapi, harus selalu kamu tanggapinya lucu lagi. Kalau bisa kamu dapatkan, kamu jegrak-jegrak senangnya luar biasa, nanti kejegal lagi. Kalau nggak bisa kamu nangis, down, what happened? Tapi sebetulnya same. Makanya Buddha ini tahu kita nih, ajaran beliau itu untuk kita hari ini. You know, no really, I mean it's really if you think about it, it's amazing. Terus makanya, nah yang 8 jalan tadi, bawana, kamu tumbuh kembangkan, kamu mantapkan. Artinya apa sih? Pelan-pelan tiap hari selaraskanlah cara hidupmu. Sinkron, pikiran, kata, perbuatan disinkronkan. Semakin itu jadi ternyata gini, misalnya salah satu yang saya sangat kagum itu mengenai Leven ya, itu apa, kalau Leven ngomong itu straight gitu, saya langsung bisa dengar nih tujuannya apa. Saya itu paling mengagumi itu. I really, no, honestly, you know, jadi karena cara ngomong begini ini jarang, skill sekali beliau ini. Nah, intinya, ini loh, omonganmu dan hatimu dan pikirannya ini semakin selaras, seperti ternyata belajar dari Leven ini. Ternyata, no benar, karena di dalam hati, Leven ini luar biasa sekali kepeduliannya. Right? Amazing. What she did dengan teman dan caranya, apalagi caranya mengatasi apa yang dialami. Nanti kalau ada kesempatan kalian harus tanya dia.
ini inspirasi sekali. Betapa beraninya punya keberanian semacam itu, punya tough, untuk gitu. Tapi at the same time, on the other side, begitu compassionate, begitu lembut, begitu peduli. So it's good. Harusnya seperti itu. Semakin kita keselarasan dengan asal kita jangan hanyut hanya untuk pengen seperti itu, harus seperti ini. Just be you, let it be like that. It's absolutely fine. It's absolutely fine. Just be like that. Makanya apalagi kita ini nanti membiasakan diri, right, untuk berguna buat sesama dan sebagainya. Ini so safe. Ini loh asuransinya. Selama kamu punya ini betul-betul 1000% lebih baik dari life insurance. It's really gonna be, maka this life gonna be good, useful. Makanya lalu Buddha dengan demikian jadi dirangkul 2 kali. Terus putaran ketiga, lalu Buddha mengatakan, saya telah merangkul hidup ini. Ya, artinya, saya telah menumbuh kembangkan jalan ini. Putaran ketiga. Nah setelah 12 kali, 3 kali mutar ini, lalu Buddha ngomong, sekarang saya bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang di dalam diri saya ini yang belum pernah saya alami, yang belum saya ngerteni, yang belum pernah saya dengar. Ini adalah 4 kenyataan para Arya, sehingga sekarang saya bisa mengatakan bahwa I know, saya tahu, saya tergugah, saya tidak ada lagi yang lebih tinggi. Artinya tidak perlu, misalnya ini S ya, S1, S2, S3, ini sudah top. Ya paling atas S campur lah misalnya, cuma it's really top. Anuttara yang digunakan. Utara, tidak ada utaranya lagi. Dari anuttara ini, tidak ada utaranya. Samyak sambodhi. Samyak ini perfect, sempurna. Sam ini lengkap. Bodhi penggugahan. Jadi penggugahan yang lengkap dan sempurna dan tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Bukan lalu berarti tiba-tiba kupingnya memanjang, ini ya begini, it doesn't mean that. But it's really, tadi yang beliau omongkan di bawah pohon ini, beliau ngeh, and then you say, oh, this is what life is. Beautiful, right? Nah ini loh, untuk menerangkan duka, beliau memberikan seperti ini, mengajar.